Anda di sini nyembah Ide Betara, Ide Sang Hyang Widiwasa. Tapi Anda datang dari rumah membawa ego sektoral, membawa kesombongan, keangkuhan. Anda ternyata bukan ngelinggiang dewa di DWE, tetapi ngelinggiang raksasa. Udah biodalan gitu. Ah tendang mocan mantan iku kemupur biodalan. Astunggara rahinu mangkin biodalan ring ajang Ide Betara ring dalem niki sampun pemargi antang. Inde Piranti, kemudian Oko dane saningayah rentep Astunggara. Nggih sedurung nika kaping ajeng Oko Ide dane Jeremangku pinangke pinandita sareng sami, Jeremangku kayangan, Jeremangku pasek, Jeremangku padadian. Sane mungkin nenten preside ide sengguh satu persatu kewanten suk semodahan sareng-sareng nyarengin ide rahin mungkin sampun turang ayah dikiri ide utara sampun itu. Jadi rahina mungkin pemargin ini kupokara duwe durung ide sinep. Nggih, durung ide sinep nggih. Biasanya berapa hari ngejarnya? 2 hari nggih? 2 hari ngejar. Nah, oko ide sareng senamian wengine sane mangkin ada apakah gerangan kita berada di sini? Nah itu perlu dipertanyakan dalam diri kita. Mungkin dalam arti mangken piodalan niki ring pura dalem. Pertanyaannya apakah itu odalan? Odalan nedunang Ide Betara. Terus apakah nedunang Ide Betara? Itu. Nah ini dalam arti harus dimaknai filosofi dari apa yang kita lakukan hari ini. Seperti panduan daripada tuntunan iraga niki yang disebut dengan agama. Agama niki adalah jalan di mana kita untuk mekardi sanemelah. Ya. Jadi Ide Sang Hyang Widiwasa ini hari ini ada namanya piodalan. Ini harus ketahui filosofinya. Makin Ide metakan dulu. Kenapa sih Ide Betara? Ya, kenapa sih Ide Betara ini menciptakan manusia kan? Padahal iraga niki. Sedangkan iraga niki kadang-kadang ya ada nunas kene, ada nunas kenten kan. Wenten pinunas ning wenten pinunase lagi hujan, ane besikan wenten pinunase lagi endang, kan? Jadi dan makenap pinunase wenten lagi segar, wenten lagi kene, kan? Untuk apa Ide Betara ngariani ini? Yang menurut ide sih amun iki samene akehne opo-opo ya pekarden Ide Betara sami dengan batur peminane jadi dan berbeda-beda kan. Kalau menurut Ide Betara ngarti jeneng niki bikin repot sebenarnya. Karena segini banyaknya gitu. Tapi perlu diketahui kenapa Ide Betara ya ibaratnya menciptakan manusia. Padahal sudah tahu bahwa manusia-manusia ini akan merepotkan beliau. Nah, ini dalam arti itu adalah Ide Betara ingin menunjukkan ya keberadaan dan kebesaran beliau gitu. Jadi Ide Sang Hyang Widiwasa niki mangda uning cening niki mangda uning bahwa beliau itu enten gitu. Bahwa beliau itu ada. Nah ini. Jadi hari ini kita ya apalagi di Indonesia ini banyak yang menganut paham Siwasidanda dan bahkan di dunia ya artinya penganut siwa niki ring pura dalem nggih sira sare melinggih iki Ide Betara siwa kenapa
banyak sekali penganut siwa. Pengen tahu nggak? Pengen nggak? Karena ide Betara Siwa ini adalah berfungsi sebagai pelebur. Jadi pralina yang namanya ide Betara dalam berarti urusannya tentang kematian, ya kan? Jadi banyak yang menganut siwa. Kenapa? Semua orang takut mati, benar nggak? Ini kan semua orang takut mati. Ini permasalahannya. Nah itu. Ini permasalahannya, makanya banyak menganut siwa. Kalau siwa ini biasanya beliau itu mengajarkan bukan masalah bebanten. Justru pelajaran dari siwa ini biasanya pada tata berata. Cening mungkin siwalatri. Tahu siwalatri? Disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Siwalatri? Beryoga ya? Seperti itu. Jadi kalau siwa ini biasanya peyogan biasanya yang banyak gitu. Kalau Wisnu biasanya bebantenan. Kalau Brahma ritual-ritual. Ya, bagian api gitu ya. Seperti itu. Jadi, nah, karena kita menganut ketiganya yang disebut dengan Trimurti, inilah memadukannya. Ya, memadukan dari hal ketiganya itu. Ya. Nah, malam hari ini kita berada di hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang Widiwasa ini maha ya tak terpikirkan. Jadi bagaimana caranya beliau yang maha gaib ini biar kita bisa rasakan dan skalakan gitu. Karena kita ada dua bineda, ruang berbeda, yaitu skala lawan niskala. Yang niskala ini biar menjadi skala. Nah itu. Niwerti ke dharma, prawerti ke dharma begitu. Kalau niwerti ke dharma itu niskalanya. Dalam arti itu adanya di dalam diri kita gitu. Karena Ide Sang Hyang Widiwasa ini menciptakan diri kita ya dari bagian dirinya. Berarti di dalam tubuh kita ini juga berada Ide Sang Hyang Widiwasa. Gitu? Yang disebut dengan Atman, benar. Jadi prawerti ke dharma kita memvisualisasikan Ide Sang Hyang Widiwasa secara nyata sekarang ini. Karena susah membayangkan bagaimana rupa beliau, bagaimana bentuk beliau, bagaimana rupa beliau, bentuk beliau, warna beliau itu bagaimana, susah kita. Makanya inilah dipakai, yaitu dengan ya niwerti ya atau skala dan niskala. Kita akan skalakan ya dari niwerti ke dharma ini menjadi prawerti ke dharma. Jadi kita skalakan Ide Sang Hyang Widiwasa ini, kita perlinggakan ide dengan namanya perlingga. Ada 3 kategori. Uning 3 kategori lingga Ide Betara ini. Yang pertama disebut dengan prasasti. Tapi ini ke prasastinya. Prasasti adalah suratan-suratan dari leluhur. Ada sastra-sastra yang tertulis. Ini prasasti. Kemudian ada pradima, yaitu arca-arca sebagai lingganan Ide Betara. Mungkin di dalam arcanya Ide Betara Siwa, ya. Mungkin di desa arcanya Betara Brahma, di pusat Betara Wisnu, kan begitu. Ini pradima. Nah, yang terakhir ada namanya pralingga. Apa itu pralingga?
Apa bentuk-bentuk perlingga? Boleh gong yang besar perlingga, kayu besar perlingga, kukul besar perlingga, kemudian batu besar perlingga. Nah itu. Nah inilah lingganan ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Jadi sekarang ini kita di dalam acara ini adalah visualisasikan ide Sang Hyang Widi Wasa secara nyata. Kita turunkan beliau karena ide Betara turun dari niskala ke skala, ada degrasi yang turun dari kesunyatan, dari yang maha suci nirmala turun dari swargan loka turun ke buah loka, apalagi bur loka. Maka beliau kena yang namanya pengaruh-pengaruh dari kekuatan alam ini. Makanya ketika ide Betara tedun, kita harus sucikan ke beji. Nah, ya. Nika ning panguning wow itu cingain itu disetirin tadi naik mobil alon pesan di belakang ceneng, wah tukang kendang kotek gitu. Dari beji. Ida berpikir tawang, filosofen itu gitu. Nah, gitu. Ya tapi yang di sini tahu, kalau nggak gitu enggak. Tapi orang-orang yang tidak tahu dia nggak mau. Tapi kalau orang yang mau udah pasti tahu. Tadi ide lihat bagus sekali, masih kayak di Bali bener. Jadi ketika tedun ide Betara haruslah dipendak dengan segagung minimal. Maka ketika ide Betara mau tedun itu dihaturkan segahagung dulu. Kenapa? Inilah rencang ide Betara, trik sandinya ini. Ini yang diaturin dulu gitu. Itu. Nah setelah tedun ide Betara, baru kita mepurwo ersania. Mepurwo ersania. Purwo mana? Purwo Kangin. Ersania mana? Kok Purwo Ersania? Ersania mana? Ngeriti Ersania. Purwo ya. Kajo Kangin Ersania. Wong suara Purwo, Wong Purwo, ya. Kemudian Agenian, Daksina, Ngeriti, Pasimo, Ayubio, Utara, Ersa, Kajo Kangin. Jadi kalau turun dari Purwo ke Ersania, Purwo Ersania gitu bawah sih. Ya, itu kalau dipercepat sebenarnya bahasanya Purwo Ersania. Gitu ya. Kalau disebut biar gampang nyebutnya siapa? Memperawasia gitu ya. Ya, itu. Kalau ke kanan Purwo Daksi. Nah, niku kuncinya nih. Dari Kangin ngelodang gitu, Purwo Daksina berarti ke kanan. Kalau Purwo Ersania berarti ke asal ide Betara tedun muternya ke kiri karena ngeles sekali baut. Kalau rauh dari mau melinggih ide Betara muternya ke jangan sampai salah pemahaman. Ratu Yon ide Betara tedun asal lo jago ke beji tetep ke kanan. Lo kenapa? Karena ide Betara. Ya nak mati marah ke kiri terus baca. Asal mau kita mencopot ngeles niki harus ke kiri. Kalau nekekang harus ke itu kuncinya nih. Makanya kalau ide mewujud tadi Arab kau ide karena mau ngeles ego ide ya, kesombongan ide ya, kemudian nafsu ide harus keles, ide muter ke kiri dan karena ini harus kelas tuh bisa itu.
Ya, dan jening juga begitu pemahamannya dalam. Nah, tentu ide Betara mesucian ke beji karena apa? Karena ide Betara sudah kena dualitas, duaita. Apa itu? Dari niskala ke skala, gitu. Sudah kena pengaruh ego irago niki. Kenapa? Karena ide Betara maha suci, maka maha suci nirmalo bakat tunang ide naniki akan ego irago niki ngajakin ide kotor apa ide cintaku, makanya apa bukan cintaku ide letah gitu, makanya ide disucikan. Selain ide Betara mesucian, yang penting cening juga bisa mesucian. Oke, ada tadi pengelukatan ada sebelum muspo kan dilukat ya. Oke, itu namanya diksa. Ketika piodalan di dalam, Betara siapa yang kita linggi yang di sini? Itu Betara dalam. Itu dilalui dengan mesucian. Ceneng juga harus begitu. Ceneng harus juga mesucian. Datang hari ini ke pura tujuannya untuk apa? Untuk menyucikan diri. Untuk menyucikan diri, nah. Gitu. Karena apa? Biar cening bisa melinggakan ide Sang Hyang Widiwasa di dalam hati cening, gitu. Karena di Weda dikatakan, ya jati sadwikan dewan, yaksa rasasi rajasa, tertambutam ganam caning, ya jati tamasejana. Begini artinya, ya jati sadwikan dewan, Anda hari ini melinggikan siapa dalam diri? Anda hari ini melinggikan siapa? Kalau Anda melinggikan seperti ada di Pura Dalam, Ide Betara Siwa, Anda bisa melinggikan itu hari ini di dalam diri Anda. Ia jate sadwikan dewan. Maka Anda sadwikan. Anda orang-orang yang cerdas. Anda orang-orang mulia. Anda orang-orang bijaksana. Anda akan orang-orang menjadi orang-orang yang bijaksana. Harus ragu melinggiang dewa. Tapi kalau rajasa, ya, yaksa rasasi rajasa. Kalau Anda salah, mungkin Anda tahu-tahu melinggikan ego Anda, ya, ego Anda di dalam diri, kesombongan Anda, itu yang Anda linggian. Anda sebenarnya bukan nyembah dewa nih. Nah, ini bahayanya. Anda sebenarnya nyembah para raksasa. Gitu. Anda di sini nyembah Ide Betara, Ide Sang Hyang Widiwasa. Tapi Anda datang dari rumah membawa ego sektoral, membawa kesombongan, keangkuhan. Anda ternyata bukan ngelinggiang dewa di DWE, tetapi ngelinggiang raksasa. Bahasanya keras, ya, bahasanya ini, ya, penuh dengan apa ya, kesombongan, gitu ya. Kemudian menilai orang, ada apa-apa nih, nah itu, itu jangan. Ternyata Anda salah ngelinggiang, bukan dewa ngelinggiang, tapi raksasa. Ya tambutam ganam cane ya jate tamasejana. Apa nih Kak? Kalau Anda datang ke sini ke pura hari ini, tapi isinya malas-malesan, tak suruh ngayah, mekelit kemau, mekelit main, ngayah, pragat dibucu, kemudian malas, semuanya malas. Anda sebenarnya bukan ngelinggiang dewa di dewi. Tapi apa? Anda ngelinggiang prete, buta. Itu. Ternyata prete. Unang prete nih. Prete nih orang yang baru meninggal blek. Nah, itu prete dan. Ya, prete ya. Kalau sudah di ngaskara namanya pitre. Kalau sudah diaben pitare. Kalau sudah ngeroras menjadi dewa pi. Aduh.